Satu kan foyer tadi, Ya, satu. Ini dua. Ada sungai. Ini di rumahnya aja nyebrang. Tapi itu bener-bener ini rumahnya kayak di Dubai loh. Semua pohon-pohonnya pohon kurma. Oh, lihat nih, ini kayak di Arab gitu. Nih di sebelah aku malu-malu, bagi aja yang makan nanti aku minta. Kamar buat saudara-saudaranya aja. Bagus banget, guys. Ya, rusak. Guys, ini di atas aja 4 kamar itu. Jadi kita berdoa dulu pastinya. Setelah berdoa, Allah tuh kasih jalan terkadang. Nah, segeralah kita jalani. Karena kalau kita jadi orang baik, insya Allah. Karena semuanya kita sama, dari orang yang nggak punya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di Rans Entertainment bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hari ini kita bakalan belajar banyak sama seseorang yang udah sukses. Suksesnya dia ini bagusnya apa? Dia selalu ingat dunia dan akhirat. Wow. Dan yang aku selalu pelajari dari beliau adalah ilmu sedekahnya dia. Jadi karena ilmu sedekah, jangan salah, ilmu sedekah itu bisa membuat kita menjadi kaya. Kaya dunia dan juga kaya akhirat. Yang penting kaya hati. Kita mau mengorek-korek apa rahasia dari sukses. Dan saya akan panggilkan bintang tamu hari ini yang lagi viral, yang pengen sukses, katanya nggak pengen hidupnya gitu-gitu aja. Sadili. Gua ajakin, Oh, tumben banget sih dia ikut-ikutan. gua ajakin lu, Mary kan rumahnya kan kontrakan Oh, berapa petak. boleh, Ya, saya- nah, jadi Mary bakalan ketemu sama orang sukses. Jadi Mary bisa belajar karena siapapun berhak sukses dan bisa sukses. Saya kan Amin, nama amin, kita kan ya Allah, amin. Rans Entertainment, dia boleh. Kalau Mary nggak boleh, kalau Sadili boleh. S belakangnya. Oh iya. Kita buka ini lihat, ininya aja, pintunya aja lihat. Lihat ini, kalau ada yang bisa nebak nih, lihat nih, ada hurufnya di depan sini. F. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia, Kak Fitno. Bro, apa kabar? Hai bro, apa kabar? Ini Kak Ya Fitno, Allah, ini makasih namanya banyak ya, asisten aku Mary yang ya. Assalamualaikum. asisten aku yang Ya, benar-benar ya. pengen belajar dari Kak Fitno Ya, gimana ya. bisa meraih kesuksesan, karena Kak Fitno ini adalah sosok yang memang bisa kita tauladani. Karena aku ingat banget kalau ngobrol sama Kak Fitno Dari dulu kita kenal ya, Iya. hampir 15 tahun yang lalu ya. Waduh, iya benar. 15 tahun yang lalu. Kenal lama. Ah. Dari waktu itu Kak Fitno punya salon. Ya, Aku jadi 15 modelnya tahun yang pernah. lalu. Oh, gitu. Tapi Iya. belum sedekat Pokoknya ini. waktu itu, ya udah kata dia bayar aja berapa aja. Jadi aku dulu pernah, Kak Fitno itu punya salon. Jadi waktu itu ya. modelnya aku sama Nikita Willy. Ya. Aku bilang, udah Kak, terserah mau dibayar berapa aja, gue mah yang penting ikhlas. Ah. Nah, dari ilmunya Kak Fitno yang bisa jadi tauladan buat kalian semua, buat Mary, buat aku, buat Gigi, bahwa ilmu sedekahnya Kak Fitno yang membuat Kak Fitno menjadi kaya hati, kaya harta, dan juga untuk dunia dan akhir. Ya, Nah, yang kita paling- sama-sama kulik sampai kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, ayo, yuk datang yuk. Kita lihat dulu, Ayo, wow, masuk rumahnya. ini ruang tamunya Kak Fitno. Kak Fitno ini suka banget sama Turki. Turki ya, Suka banget Turki apa Arab apa sih sebenarnya? paling Sebenarnya saya suka Turki karena saya sempat kerja di sana dulu. Berapa lama, Pak? 2 tahun. Kerja di Turki, kerja di mana? Kerja di tenaga ahli di telekomunikasi di Turkcell dulu. Kayak Wow. kalau Turkcell, kalau di sini Telkomsel gitu. Wow. Bos, sadar nggak bos? Kayaknya ruang tamunya masih gedean ini dari kontrakan saya yang Iya, benar. Oh, iya benar. Makanya lah pokoknya intinya yang penting kita bersyukur terus. Amin. Ya, yang kita dikasih hidup aja udah harus kita syukuri. Alhamdulillah. Ini kita mau jalan-jalan. Ayo, jalan-jalan. Kak Fitno, di Boleh nggak, rumahnya. Kak Fitno? Mohon maaf ya kalau ada, jadi intinya saya mohon maaf kalau terlalu berlebihan, tapi yang pasti memberikan inspirasi. Oh betul. gitu kan, Enggak, ya. ini Justru, nggak masuk. Ini kita Ini bukan adalah masuk pamer, bukan. Ya, bukan pamer, ini adalah bukti nyata bahwa kesuksesan seseorang itu bukan karena tiba-tiba instan, justru ada Ya, proses masih hidupnya. proses yang Nah, luar satu biasa. lagi tadinya tuh sebenarnya Kak Fitno tuh nggak mau di syuting Nggak mau. rumahnya. Iya. Tapi aku bilang, Dia Kak, nggak mau, ini untuk tapi jadi udah, motivasi. gitu. Semua ini karena atas izin Allah SWT. Iya. Lihat, lampunya unik sekali. Ini belinya di Turki pasti. Saya belinya di Turki. Semua beli di Turki nih, Semua Kak? beli di Turki, berapa kontainer. Wow. Emang karena saya pikir kalau ngebangun rumah kalau kayak Eropa atau Amerika Udah biasa ya? udah banyak ya. Jadi saya coba agak sedikit berbeda. Dan kebetulan memang saya pernah kerja di sana, Betul, jadi dia ya tahu sudah ya. bawa lah gitu. Nih, pertanyaan aku yang pertama nih.
Di sini kan rumah gede banget. Ini ruang tamunya ada berapa kalau boleh tahu? Coba kita hitung ya. Tuh. Satu kan foyer tadi, Ya, satu. satu, Ini dua, 2. Yang di situ. Sini guys. Ini 3. Ini nuansa Ini 4. Dari semua ruang tamu ini, favoritnya Kak Vino yang mana? Yang di Ruang sebelah tamu. sana. Ayo, Oh, kasih kita lihat satu lagi. Nyebrang dulu kita. Nyebrang. Ada sungai. Ini di rumahnya aja nyebrang. Tuh. Ini di mana? Wow, ini adalah ruang utamanya Mir. Ini 5. Ruang tamunya ada 5. Ini yang kelima nih, favoritnya Kak Vino. Ya. Wow. Ini ruang favoritnya ada durian langsung nih buat Bro Afi. Wow, guys. Ada durian Musang King nih buat spesial buat Bro Wow, Afi yang mahasiswa kita. Aku mau duduk di bawah Luar langsung. biasa. Tapi ini ruang tamu kelimanya ini bener-bener rumahnya menjadi inspirasi kita banget loh. Semua orang pengen mendapatkan rumah yang bagus, tapi sebenarnya rumah yang paling bagus ada di hati kita. Bener nggak? Ya, itu yang paling penting. Udah kolam renangnya mau lihat nih kolam renangnya guys. Wow. Tapi itu bener-bener ini rumahnya kayak di Dubai loh. Iya kayak di Dubai. Alhamdulillah ya Allah. Kamu jalan-jalan aku makan ini ya. Gila guys. Wow. Asik banget. Semua pohon-pohonnya pohon kurma. Ya pohon kurma di sana ya. Ini kita bisa masuk lewat sini nih. Tuh. Tuh, muter guys. Masya Allah, keren banget. Silakan masuk. Tapi itu di atas sini Iya, nggak apa-apa. iya, Kita oke. di bawah. Ini yang aku tahu. Aku kan pernah berapa kali ke rumahnya. Ini rumahnya menjadi inspirasi karena apa? Kamarnya tuh semuanya ada 16. Karena Kak Vino itu senang ngumpulin keluarga, bener ya? Ya, Kak, kita dari Sumatera, dari Bangka. Jadi selalu orang-orang Bangka kalau ke Jakarta, alhamdulillah bisa ke sini gitu. Jadi di bawah tuh kamarnya tuh ada buat buat keluarga-keluarganya orang-orang. disiapin sama Bukan Kak Vino. hanya buat keluarga, buat orang-orang yang kadang-kadang lagi kepepet kayak anak-anak muda dari Bangka, kadang-kadang kan Boleh- kalau lagi boleh ada tinggal di acara sini. pernah Aku udah pernah saya lihat di berapa bawah. kali di bawah. Di bawah itu kayak hotel. Nanti boleh ke bawah lagi nggak? Boleh dong. Tapi ini ada pertanyaan nih Kak Vino. Iya. Dari Mardiah Wafiyah. Iya. Kasih tips dong, motivasi soal entrepreneur dong Bang Vino agar sukses dan maju terus nih. Aduh, yang pasti gini, kalau untuk menjadi seorang entrepreneur itu jangan banyak pikir, berani dulu. Ya, tetapi saya sarankan pertama kita mesti berdoa dulu nih. Kita meminta kepada Allah. Saya dulu ya sholat duha, ya sholat tahajud. Kita sebagai manusia kita sadar bahwa apapun menjadi kehidupan kita nih atas pertolongan dari Allah. Tuh. Jadi kita berdoa dulu pastinya. Setelah berdoa, Allah tuh kasih jalan terkadang. Nah, segeralah kita jalanin semuanya. Bener banget begitu aja durian. Kalau durian ada di depan mata harus dimakan. Nih ada lagi pertanyaan nih Kak Vino dari Resya Putri. Ya. Kak Vino Fabulous, gimana supaya menjadi pengusaha yang sukses dengan modal pas-pasan? Kalau dulu Kak Vino gimana Kak? Awalnya sebelum jadi pengusaha pernah pas-pasan dulu nggak modalnya? Jadi gini, semua kan dasarnya Awalnya, kita pertama kalinya itu waktu itu pastinya bisnis apa? kita ini diciptakan oleh Allah tuh sudah punya modal. Sebenarnya modal kita tuh ada akalnya, kita ada hati, kita ada seluruh tubuh kita tuh tenaga. Jadi kita pergunakanlah tenaga kita dulu untuk kerja yang sungguh-sungguh. Kita pergunakan hati kita untuk jadi orang yang baik, Jadi- kayak begitu. Jadi kalau misalnya ada yang alasan, aduh gue nggak bisa mulai apa-apa nih, gue nggak punya apa-apa, itu salah ya? Salah, karena kenapa? Tentunya segala sesuatu tuh mesti dilakukan dengan sabar. Ya, tidak ada yang instan kan. Nah, itu jadi kita jadi orang yang baik tuh bagaimana? Ya, sama orang kita mesti rendah hati, menyenangkan. Jadi dasarnya itu kalau di hati itu personality. Nah, kalau yang kedua itu udah mentality kita. Mental, yang itu yang paling penting gitu. Dan jangan lupa tetap
kita harus berdoa dan berbuat baik Kepada- kepada keluarga kita, kedua orang tua kita. Bener, gitu. nih aku selalu sama Kak Vito nggak pernah lupa sama keluarganya. Ini kalau misalnya acara semua keluarganya ada di rumahnya dan nginep semuanya. Ya, pokoknya mesti jadi orang baik gitulah. Ya, itu yang paling penting dulu. Karena kalau kita jadi orang baik, insya Allah. Karena semuanya kita sama, dari orang yang nggak punya juga. Saya dari Bangka ke Palembang, Palembang ke Jakarta, modalnya cuma 50.000. Masa? Beneran? Iya. Tahun berapa itu modal cuma 50.000? Tahun 95. Ngapain? Kak Ya, Vito? tahun 95 aku langsung bertekad kerja dulu lah yang pasti sesuai dengan bidang saya. Akhirnya saya kerja dulu, yang penting saya ke Jakarta saya mesti kerja dulu nih, bisa dapat uang dulu. Jadi telemarketing dulu, Bro. Telemarketing? Langsung walk in. Ya, dulu kan zaman dulu kan walk in banyak tuh interview walk in tuh. Ya, akhirnya saya diterima dulu di Citraland zaman dulu di awal. Tuh, jadi Pokoknya intinya besok saya mesti kerja. Kerjanya apa yang penting halal. tuh dengar. Jadi jangan pernah mikir-mikir. Udah jalanin aja, yang penting ikhlas dan halal. Iya. Itu baru sedikit kita ngobrol sama Kak Vito. Kak Vito boleh jalan-jalan lagi ya sampai kita Lagi dong. ngobrol? Boleh, Ini boleh. kan ini berarti tempat favorit pertama buat Kak Fitno. Tempat favorit kedua yang mana? Ada musolanya di situ ya? Ada di sini alhamdulillah. Sambil lihat musolanya yuk. Nih. Ini adalah musolanya Kak Vito dan Ayo, harus tuh lihat. Alhamdulillah. Oh, lihat nih, ini kayak di Arab-Arab gitu. Tuh, ngadepnya kiblat ngadep sini. Ada AC. Ada AC, semuanya ngambil duduknya di situ langsung kayak begitu. Tuh Mer sholat. Sholat. Kalau Mary sholat nggak? Sholat, alhamdulillah. Mary pengen sukses nggak kayak Kak Aku Vito? pengen banget. Terus sering sedekah, berbuat baik ya dari pagi kita. Amin. Pokoknya sedekahnya seikhlasnya buat anak-anak yatim, orang tua kayak begitu. Kalau kita mau 50.000, mau 20.000, mau 10.000 terserah. Yang paling penting sedekah. Iya gitu. Karena apabila kalau kita udah memberi ke orang, memudahkan orang, insya Allah Allah akan memudahkan kita dan Oh, memberi pasti. rezeki kepada Itu benar. Jadi kita itu benar banget. Nah sekarang kita jalan-jalan lagi. Ayo. Yuk. Ya, ya. Awalnya telemarketing. Marketing. Yang suka telepon-telepon itu kan? Iya, itu yang pokoknya nawar-nawarin itu. kerja apa? Telemarketing apa sih? Telemarketing itu Iya itu, yang telepon-teleponan. telepon-teleponnya aku tuh sering dapat telepon misalnya dapat mau nawarin investasi ini gitu-gitu kan? Iya, Gitu. jadi dulu ceritanya kalau mau kerja sesuai dengan bidang saya kan butuh waktu untuk interviewnya, butuh Iya. waktu apa segala macam. Yang penting pokoknya buat saya mesti kerja dulu nih. Akhirnya walk in, pas walk in interview langsung diterima, ya udah langsung. Dapetnya Akhirnya itu. selama 2 bulan, yang penting saya sebulan saya dapat uang dulu gajinya 600.000. Sebulan 600.000. Iya, Tahun berapa zaman itu? dulu tahun 95. Oh, gede lah lumayan ya. Iya, Alhamdulillah cukup lah. alhamdulillah dari situlah ya gitu. Akhirnya 2 bulan di sana akhirnya kerja sesuai dengan bidang saya. Tuh bayangin Kak Vito kerjanya dari telemarketing yang nelpon-nelpon. Halo. Halo, iya ini ada program ini gini Iya. gini gini, gini. Investasi. Yang suka dimatiin Yang teleponnya. jual jual ini kamar-kamar gitu, ngasih tahu ada program diskon kamar Iya. hotel ini gitu. Ya ampun, yang kita juga kalau malas suka matiin emang mas kita lagi sibuk. Gitu kan. Iya benar. Sayang, tau gak ini? Tau gak? Ini di sebelah aku malu-malu. Mbak Gia aja yang makan nanti aku minta. Malu kok makan makannya udah di depan sini malu dia makan. Sini ya, lihat nih. Nih, Harus diambilin. Coba ini malu-malu nih. Ayo Ya. dong makan Bos dulu silakan. yang ngambil, yang Nih, makan. Masa saya anak ambilin buah nih dulu. buat Kak Vito, saya. maaf ya. Ayo dong Ya. silakan. Oh. Emang disediakan buat Bro Raffi and Sis. Iya dulu lagi cip. Kita sama teman-teman semua. Heeh. Kak Vito, maaf nih ada yang nanya lagi nih. Ini dari Dwi 6672. Sukses itu adalah harapan kita semua. Dan untuk sukses itu kan banyak rintangannya. Bagaimana cara kita melewati rintangan-rintangan itu? Yang pasti mesti jadi orang yang kuat dan sabar dan ingat bahwa ya kita mesti ingat bahwa Allah itu selalu menguji kita, tetapi kita mesti sadar apa yang diuji sama dia itu berarti kita punya kemampuan untuk mengatasinya. Jadi jangan pernah menyerah, tetap bertahan dan bersabar karena apapun ujian yang kita hadapi itu Allah udah kasih ujian itu karena kita mampu. Yakin bahwa kita mampu menghadapi itu aja asal kita sabar. Jadi Allah menguji kita tuh tidak ada yang tidak mampu. Tiap kali dikasih ujian udah pasti mampu sebenarnya. Dengar itu guys, Allah memberikan ujian yang pasti umatnya bisa melewati. Gitu. Ini udah lewatin makan, udah kenyang? Udah.
Nah sekarang Kak Vito kita ke kamar yang di atas ya. Ayo. Ini rumahnya aku bener-bener kayak ngerasa kayak ketemu konglomerat Dubai. Ini aku belum pernah. Ayo. Wow, lihat lukisannya sayang. Ini lukisannya, ini anggapannya mungkin ini adalah raja, yaitu Kak Vito sendiri. Ini mukanya Kak Vito ya? Iya. Sini guys. Ini berapa kamar Kak di sini? Ada 4. Ini kamar apa? Ini Wow. kamar kakak saya. Oh ini kamar buat saudara kalau Iya, keluar. saudara-saudara semua. Guys, kamar buat saudara-saudaranya aja bagus banget guys. Mer, lu tidur biar ketularan. Ya, aku tidur. Ya, rusak. Dirusak Kak Vito, sama dia Kak Vito, dirusak. Iya. Ini Pak biar ketularan. Lihat ini. Tuh. Ini padahal baru kamar keluarga. Khusus tamu loh. Tuh, kamar mandi. Masya Allah, Alhamdulillah. Guys, ini baru kamar kalau keluarga nginep guys. Bener-bener kayak Raja Dubai. Kak Vito katanya malu nggak enak, nanti takutnya dikira pamer. Ini bukan pamer, justru ini jadi motivasi buat anak-anak muda. Bahwa ilmu ikhlasnya Kak Vito, ilmu sedekahnya Kak Vito bisa menjadikan semua ini. Tapi Kak Vito juga selalu bilang sama aku, ini semuanya titipan ya Kak Vito. Ya, semuanya titipan, semuanya hanya karena kasih sayang dari Allah, bukan kasih. Masya Ya, itu aja gitu. Allah tuh mengasihi kita, makanya kita mesti mengasihi orang. Jarang-jarang Mary terpana melihat sosok seseorang ini dari tadi terpana loh. Mary pengen ya sukses ya. Pengen banget, Wah, ini Apa lagi di sini nih? Ini apa? Library Ruang buku-buku kerja. saya. Jadi buku-buku saya dulu sering baca buku. Tapi kalau mengenai ilmu hidup nih semua ada Fadilah Sedekah kayak Nih. gini, himpunan Fadilah Amal saya baca Wow. bagaimana untuk bisa mengelola hidup ya, untuk menjadi orang yang benar-benar bisa berbuat Ini tuh di sini bukunya tuh banyak-banyak tuh kalau dilihat tuh bukunya tuh semuanya motivasi semua nih lihat. Ya alhamdulillah dulu sering baca buku. kalau Kak Vito berapa bersaudara Kak? 11. 11 bersaudara, ternyata Kak Vito 11 bersaudara paling besar. Saya paling bungsu. Paling kecil. Bungsu. Justru paling kecil malah bisa paling sukses. Ya alhamdulillah karena berusaha bertekad ingin membantu keluarga. Tapi keluarga mampu, keluarganya Kak Vito dulu keluarga mampu atau Biasa-biasa aja. Ya, Cukup ya? ya, bapak dulu kerja di PT Timah. Jadi cukup aja. Cuman karena saya yang paling bungsu, ibu bapak udah tua, jadi saya mesti survive gitu. tapi orang tua masih ada semua. Karena nggak ada. Dua-duanya. Nggak ada dua-dua. Kakak-kakak semua masuk. Kakak 2 meninggal. Dua. Tiga. Tiga. Meninggal. Di sini ada apa lagi? Ini apa lagi nih Ini Kak? kamar juga ada keponakan yang tinggal di sini. Kayaknya dikunci. Oh, ini kamar dikunci ya, keponakan. keponakan. Pada dikunci. Ini ada Jadi kam- ada di sini ada keponakan 2 tinggal. Ada 3 keponakan kuliah di Trisakti. Oh, jadi di sini Di semua Mustopo, tinggal. ya. Guys, ini di atas aja 4 kamar. Kak Vito boleh nggak sekarang ke kamar Kak Vito? Sambil ada pertanyaan yang ini mendalam nih. Kayaknya kalau di kamar Kak Vito lebih oke. Let's go. Ayo boleh lah. Ayo guys. Kita ke wing sebelah sana wing. Ini beda wing sama wing kamarnya. Menuju kamarnya tuh ada foyer-nya nih. Gila banget nggak Shay? Ya nama juga orang. Nama juga orang kampung. Ini baru real Sultan. Ini ada tempat rahasia Kak Vito. Gak apa-apa. Wah ini yang aku mau banget Kak Vito. Makasih Wah. buat aku ya. Ini bawah tanah, ini rumah bawah tanah guys. Bisa rumah tangga. Sampai sekarang pokoknya intinya keinginannya selalu merasa kurang untuk bisa berbuat baik. Karena tanpa kasih sayang Allah kita nggak ada apa-apanya.